Baik, selamat bertemu lagi. Berikut kita akan membahas bagian kedua dari mata kuliah algoritma pemrograman dan struktur data. Tentu kita awali dengan salam budi luhur. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman terutama yang akan digunakan dalam proses praktikum, yaitu bahasa pemrograman C++ dan Pascal. Di dalamnya pada bagian ini kita ingin melihat tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Sasaran dari pertemuan kedua ini adalah supaya kalian semua mahasiswa memahami tentang tipe data, mengenai variabel, dan kemudian konstanta yang pada penggunaannya nanti akan dirangkai dengan berbagai macam operator. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya, di mana di dalam sebuah bahasa pemrograman biasanya tipe data ini akan ditulis atau akan dinyatakan dalam format-format tertentu yang di sana juga akan menggambarkan makna dan isinya. Nah, ada yang memang secara simbol dia juga menggambarkan sekedar simbol, maka tipe data seperti ini biasanya disebut karakter. Kemudian tipe data bilangan yang bisa berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, atau biasanya disebut boolean. Nah, tipe data biasanya selalu berpasangan dengan variabel. Nah, kenapa? Karena biasanya tipe data ini digunakan untuk untuk menyatakan, dan kemudian pada pemrograman biasanya isinya ditampung ke dalam sebuah variabel. Nah, berikut tabel tipe data yang ada di bahasa pemrograman basic, yang sebenarnya juga tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di Pascal. Nah, pada slide ini kita akan melihat yang sesuai dengan C++, ya. Nah, ini sebutannya misalnya. Nah, tipe data karakter ini sebenarnya baik di bahasa C maupun di bahasa Pascal sama. Ya, biasanya kalau tipe karakter ini ya bisa terdiri dari karakter huruf atau angka. Jangkauannya bisa dari yang pertama itu yang side net karakter itu dari minus 128 sampai positif 127. Kalau unsigned karakter 0 sampai 255. Nah, integer ini biasanya dianggap sebagai bilangan bulat, ya, dimana ada yang tipe integer biasa, ada yang tipe integer double, ya. Jadi yang paling kecil integer biasa, kemudian integer double, kemudian integer panjang atau long integer. Nah, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu menggambarkan bahwa angka yang bisa ditampung pada tipe data integer, kemudian double dan long ini semakin besar. Nah, kemudian ada tipe floating, ya, yang merupakan sebenarnya ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan tipe-tipe data dengan ukuran lebih besar lagi. Dan ada yang single floating dan juga yang double floating. Nah, pada praktikum yang akan datang kemungkinan kita akan memanfaatkan tipe-tipe seperti string atau bilangan integer, bilangan bulat, dan mungkin bilangan pecahan. Nah, sedangkan variabel itu dalam pelajaran matematika yang sudah kita peroleh sejak SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Variabel itu sebenarnya
sesuatu atau tempat penampungan ya, yang isinya nanti bisa berubah-ubah atau biasanya dikatakan sebagai peubah. Nah, secara umum variabel adalah simbol atau lambang yang mempunyai nilai. Secara teknis dalam pemrograman yang dimaksud dengan variabel adalah area atau tempat di dalam memori komputer yang isinya bisa berubah-ubah, digunakan untuk menampung nilai atau mengambil nilai tersebut. Nah, variabel didefinisikan, dideklarasikan atau menggunakan kombinasi antara identifier, type, dan dapat juga sekaligus diinisiasi. Jadi pemberian nilai boleh. Nama dari variabel ditentukan atau dikarang sendiri oleh pembuat program. Nah, makanya variabel ini biasanya namanya peubah, itu sesuai dengan keinginan orang yang buat program, biasanya namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kemiripan dengan program yang dibuat. Tetapi ada beberapa aturan yang jelas untuk membuat nama variabel. Yang pertama, tidak boleh menggunakan nama yang sudah ditetapkan oleh bahasa program. Jadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang sudah biasa digunakan di dalam sebuah program, maka itu tidak bisa digunakan lagi untuk nama variabel. Nah, kata-kata seperti itu biasanya disebut dengan keyword. Kemudian sebuah variabel itu diberi nama maksimum 32 huruf atau karakter dengan ditulis tanpa adanya spasi biasanya. Jika ada ingin menggambarkan nama variabel itu berbentuk kalimat terdiri dari beberapa kata, maka biasanya spasinya digantikan dengan tanda katakanlah underscore atau garis bawah. Huruf besar dan huruf kecil berbeda ya kalau kita gunakan case sensitif. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan case sensitif, ya tidak masalah. Karakter pertama harus huruf ya, atau karakter garis bawah, ini biasanya, jadi tidak boleh angka. Dan karakter berikutnya boleh huruf atau angka ya, misalnya nilai 1, nilai 2 gitu misalnya, atau misalnya nama 1, nama 2, X1, X2 gitu misalnya. Tapi kalau 1X, 2X tidak boleh ya, atau 2 nama, 3 nama gitu tidak boleh. Tidak boleh mengandung spasi atau blank, makanya tadi bisa digantikan dengan underscore atau garis bawah. Bentuk umum, ini contoh saja kalau di bahasa C ya. Biasanya tipe data nama variabel itu kalau ingin memudahkan ya. Jadi ingin memudahkan ya. Kalau di C itu memang nama variabel itu langsung diberikan nama. Contoh di sini misalnya ada integer bulat sama dengan 10. Ini langsung diberi nilai ya. Ada float atau pecah. Float itu sebenarnya pecahan. Kalau di dalam bahasa Pascal ini adalah boolean. Maka diberi float pecah, langsung diisi nilai awal 2,5 atau 2,5. Nah, kemudian jika dihitung isi bilangan bulat ya. Kemudian dimasukkan ini bulat. Isi bilangan pecah, dimasukkan pecah, artinya adalah nanti bahwa komputer itu memberikan kesempatan kepada kepada user untuk memasukkan sebuah bilangan bulat dan sebuah bilangan pecahan. Contoh, jadi ini kalau yang tipe karakter. Jadi tipe karakter ini itu bisa langsung ditetapkan berapa panjangnya. Ya, ini contoh nih karakter ya, kata pakai kurung kurawal panjangnya 5. Langsung diisi dengan karakter SAYA. Nah, kalau tipe karakter atau di dalam Pascal nanti disebut string, biasanya harus diisi atau harus tulis dengan diawali dan diakhiri tanda kutip. Nah, ini tanda kutip double, kalau di Pascal cukup tanda kutip tunggal. Kemudian ini masih sama, integer bulat diberi nilai 10, float pecah diberi nilai awal 2,5 dan seterusnya. Nah, kemudian konstanta. Nah, konstanta ini adalah memiliki kesamaan dengan variabel, yaitu sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai. Tetapi ini ya, hanya saja ya, atau tetapi di dalam konstanta tidak dapat diubah-ubah dan hanya dapat digunakan untuk diakses. Jadi sebuah konstanta itu biasanya
ditetapkan satu kali dan kapanpun selama programnya masih dijalankan itu tidak bisa diganti, ya tidak bisa diganti dan hanya bisa diambil atau dibaca. Ya misalnya apa? Ya misalnya kalau kita ingin mengukur atau ingin menghitung rumus rumus lingkaran misalnya atau keliling lingkaran, nah, maka di sana ada konstanta yang didefinisikan sebagai pi gitu ya. Kalau jari-jari lingkaran bisa diganti, misalnya kalau rumus luas lingkaran misalnya pi r kuadrat gitu ya. Kalau panjang kalau panjang atau keliling lingkaran misalnya pi r gitu ya. Maka pi biasanya ditetapkan sebagai konstanta. Nah, di dalam pemrograman C++, maka langsung didefinisikan dengan cara seperti ini. Ya, tanda pagar, define nama konstanta dan bisa langsung diisi nilai konstantanya. Contoh. Nah, ini contoh. Ya, integer jari 10 artinya apa? Ini kalau integer jari-jari ini maksudnya jari-jari lingkaran 10 ini berarti. Ini integer ini berarti ini yang variabel, sedangkan konstantanya yang di atas ini. Jadi tanda pagar define pi sama dengan 3.14 ya. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 10 nanti kalau di print, kalau dicetak ini dihitung adalah 2 kali pi kali jari-jari ya. Jadi 2 pi r itu ya kelilingnya ya. Tapi kalau nanti lingkarannya berarti pi r kuadrat. Kemudian itu materi yang akan kita lihat di bagian 2 yang nanti praktikumnya akan kita lakukan ya, baik silahkan bisa menggunakan bahasa C++ maupun menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Nah, ini bagian kedua dari video kita yang nanti di minggu depan akan dilanjutkan ke materi ketiga. Demikian, terima kasih video ini, selamat menonton dan selamat nanti mencoba contoh-contoh praktikumnya bisa dengan menggunakan C++ maupun dengan menggunakan Pascal dan berbagai contoh listingnya nanti akan saya kirimkan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya dan pada akhirnya salam budi luhur.